من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jamek Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Adam dari Masjid Agung Jamek Malang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini mari kita bersama-sama bertasyakur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama. Kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjumpai tahun 1341 Hijriah. Mudah-mudahan umur yang panjang ini kita oleh Allah diberi kekuatan, disertai dengan amal yang bagus. Karena ada makalah atau hadis, khairun nas man tala umruhu wa khasuna amaluhu. Orang yang bagus itu orang yang umurnya bagus, tapi juga umurnya panjang, tola umru wa khasuna amalhu, dan amalnya itu baik. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jadi umur kita panjang, tapi umur kita juga amal kita juga baik. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya, termasuk kita bersama. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita masih berbicara lanjutan pembahasan kita beberapa 2 bulan yang lalu, persoalan sifatus sholah. Masih menjelaskan kaifiyah, tata cara bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan dengan kita mengetahui tata cara sholatnya Nabi menurut riwayat-riwayat ini, kita akan bisa mengikuti dengan baik ya apa sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan perintah Nabi kan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu semuanya seperti kamu melihat aku di dalam keadaan sholat. Lah, kita yang tahunya sholatnya Rasul, yang tahu aja sahabatnya Rasul. Ini salah satu hadis yang panjang, mungkin agak lengkap berbicara tentang sifatnya sholatnya Nabi, tapi kaifiyah, perilaku yaitu saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisi Abi Hamid, ada yang mengatakan Hamid atau Humaid sama saja. Abi Hamid inda Abi Dawud. Nih, jadi hadis dari Abi Hamid ini dari riwayat Abi Dawud. Walafzuhu, teksnya macam ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu idza qama ila shalah, ketika melakukan salat, beliau itu yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangan beliau, hatta yuhaziya bima, sehingga kedua tangan beliau itu menyamai mangkibaihi, pundak beliau. Jadi mengangkat tangan dulu, diangkat tangan begini, ketika sama dengan mangkibaihi, pundak beliau begini, terus summa yukabbiru, baru beliau membaca takbir. Jadi ada kadang Allahu Akbar jika boleh ya. Ini dalam riwayat ini gini, tangannya diangkat dulu, kemudian baru takbir. Jadi setelahnya kita menghadap. Nah, kalau kita
kita rangkaikan dengan hadis-hadis yang lalu. Ini kan isbahul wudu dulu, wudunya sudah disempurnakan, kemudian menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, ini beliau mengangkat kedua tangannya sampai pas dengan ini kedua pundak beliau, baru beliau takbir. Jadi Allahu Akbar begitu. Jadi ini summa yukabbir. Nah ini jadi memang ada macam-macam. Ada kadang-kadang kita lihat orang itu takbirnya itu bersamaan dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ada yang mengangkat tangan baru setelah sini Allahu Akbar. Ada yang begini Allahu Akbar. Ini kebetulan menurut hadis riwayat Abi Hamid ini, Nabi ketika tangannya itu sudah pas di ini. Jadi gini Allahu Akbar begitu. Ini terserah nanti kita pakai yang mana. Hatta yaqirru kullu udwin ya minhu mu'tadilan. Jadi sehingga ini semuanya berdirinya itu tegak. Jadi tegak gini, mu'tadilan tegak betul. Nah, begini yaqirru kullu udwin mu'tadilan. Jadi ini lurus betul begini. Jadi tidak boleh baru belum iktidal belum lurus belum langsung takbir. Kadang-kadang ada kan belum lurus, belum sempat berdiri, masih jalan sudah takbir. Tidak betul. Jadi yukiru kullu, jadi tulangnya itu sudah berdiri tegak. Baru itu ini summa yaqra'u, summa yaqra', kemudian Nabi membaca. Ini yang dibaca apa? Nanti hadis berikutnya itu ada, yaitu yang dibaca adalah minimal baca, yang dibaca itu harus yang merupakan rukun, yaitu membaca Fatihah. Ini yaqra. Walaupun di dalam hadis orang yang terkenal dengan hadis musi'us shalah, ya Khalad namanya, ini seseorang yang sholatnya tidak bagus, lantas diperingatkan oleh Nabi. Di dalam hadis itu ada kata-kata fastaqbil kiblah fakabbir faqra ma tayassara minhu minal Quran. Dalam hadis itu bacalah Quran yang kamu bisa. Tapi di dalam hadis lain di sini juga ada yang dibaca itu apa? Yang dibaca itu adalah Ummul Quran. Jadi ada hadis lain la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Di sini nanti akan ada. Jadi Fatihahnya memang harus dibaca. Yang lain itu hukumnya sunnah. Seperti iftitah itu hukumnya sunnah. Boleh dibaca, boleh tidak. Tapi mosok kita sholat tidak baca iftitah. Suatu yang sunnah itu sebaiknya juga dibaca. Walaupun kalau tidak dibaca itu tidak membatalkan sholat. Nah, ini summa yaqra, ya. Summa yukabbir, ya. Kemudian Nabi takbir, fayarfa yadayhi hatta yukhadhiya bima mangkibaihi. Ini summa yarka. Jadi kemudian takbir. Nah, ini ada takbir sambil mengangkat tangan. Jadi takbir di sini ada kata summa yukabbir fayarfa yadehi. Di yukabbir yarfa, jadi Allahu Akbar, takbir mengangkat tangan. Ini dua, takbir itu sendiri, mengangkat tangan itu sendiri. Nah, ini takbir yang dari berdiri mau ruku, nih kemudian sumayarka, itu namanya takbir intiqal. Jadi takbir untuk menandakan pindahnya dari satu rukun ke rukun yang lain. Kalau di permulaan sholat itu namanya takbiratul ihram. Namanya beda. Jadi kalau ketika kita sholat ini pertama kali setelah baca usholi itu Allahu Akbar. Allahu Akbar yang pertama itu namanya takbiratul ihram.
ini hukumnya beda. Kalau takbiratul ihram itu hukumnya wajib, termasuk ruknun min arkanis shalah. Nih. Lah mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Tapi kalau takbir itu merupakan suatu keharusan. Nah ini setelahnya takbir mestinya ada bacaan yang kita kenal dengan baca du'aul iftitah. Dulu pernah kita bicarakan banyak, teksnya itu banyak. Mungkin ulama-ulama yang pendahulu-pendahulu kita ini mengajari kita ketika takbiratul du'aul iftitah itu pakai kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah ila akhiri. Itu juga boleh. Salah satu teks yang dibaca dalam doa iftitah. Yang termasuk rukun itu baca Fatihah. Setelahnya baca Fatihah selesai, mungkin ada sunat lagi baca surat, kemudian takbir. Takbirnya ini sunnah, namanya takbir intiqal. Mengangkat tangannya juga sunnah. Jadi mengangkat tangannya juga sunnah. Jadi Allahu Akbar. Soalnya di sini ada yukabbir, summa yukabbir fayarfa yadaihi. Ini jadi boleh kalau gitu mengangkat tangan, ini hukumnya sunnah. Boleh juga tidak. Tapi wong sunnah masuk kita tidak lakukan. Ini. Nah, di sini summa yarka, kemudian ruku. Caranya ruku di sini wa yadau rahataihi ala rukbataihi. Kedua telapak tangan ini memegang atau ada di atas kedua lutut. Jadi nanti akhirnya bisa begini. Jadi kedua tangan rohataihi ini ada di atas lutut ini. Sumaya tadil lurus. Ini wala yusawwib ra'sahu wala yukni. Jadi kepalanya tidak boleh didangakno dan kepalanya tidak boleh didilukno. Jadi ini yaktadil. Jadi lurus. Jadi seperti papan itu satu. Jadi antara punggung, leher sampai kepala. Jadi kepalanya tidak boleh. Ada kan orang rukuk itu kepalanya dibeginikan. Tidak benar. Ada orang rukuk kepalanya sambil ini. Tidak boleh. Ini di sini ada wala yusawwib ra'sah wala yukni. Tidak boleh kepala itu diangkat begini dan tidak boleh didudukkan, tapi lurus begini. Ya, tadil, lurus. Ini. Nah, ini lurus ya, lurus semua. Itu caranya rukuk. Nah, ini lurusnya itu bagaimana? Ini yang kadang-kadang jadi persoalan. Ini macam-macam kan. Yang penting lurus macam ini. Lurus itu mungkin kalau orangnya agak gemuk itu bisa begini. Apalagi kalau orangnya pendek, jadi terus perutnya besar, ini kadang-kadang rukuknya juga sulit, bisa-bisa begini. Jadi kalau begini mungkin bisa guling, jadi ya terserah, ini terserah. Yang penting rohah ini, kedua telapak tangan ini bisa memegang pada lutut ini. Ini diusahakan macam itu kalau bisa ya. Ini kalau tidak bisa gimana? Ya biqadril imkan. Kalau tidak bisa ya biqadril imkan. Salah satu contoh yang tidak bisa itu mungkin orang yang pendek, perutnya besar. Ini nggak bisa, tangannya kan pendek, nggak bisa untuk sampai ke. Nah biasanya begini. Nah ya ini biasanya begini, tidak sampai lurus betul. Nah ini karena dia tidak mampu. Kalau mampu ya harus macam ini ya. Ini namanya rukuk. Nih. Nah, terus summa yarfa'u ra'sahu wa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Ini summa yarfa' yadayhi hatta yuhadhiya bima mangkibahi muqtadila. Jadi kemudian iktidal, mengangkat tangan juga. Sami Allahu liman hamidah, ini sambil mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, mengatakan itu, ini terus dan mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan ketika habis ruku iktidal, ini sunnah. Yang diucapkan bukan Allahu Akbar, tapi yang diucapkan adalah Sami Allahu liman hamidah.
Ini sami Allahu liman hamidah. Ini jadi berdiri dari posisi dari rukuk ke iktidal itu bacaannya adalah sami Allahu liman hamidah. Ini hatta, ini kadang-kadang kita keliru ya. Tapi ada mengatakan boleh hatta ketika kita ini bangkit dari ruku ketika kita sholat gerhana. Ketika kita sholat gerhana, bangkit dari ruku ini juga bilangnya sami Allahu liman hamidah. Walaupun ada yang mengatakan pakai Allahu Akbar, tapi yang bagus kalau mau tamat pakai sami Allahu liman hamidah. Walaupun setelahnya ruku itu masih baca Fatihah lagi, karena gerhana kan rukuknya 2 kali, berdirinya juga 2 kali, Fatihahnya juga 2 kali, sujudnya juga 2 kali, semuanya 2 kali. Nah, ketika bangkit dari rukuk ini bacaannya selalu sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau dulu mungkin ada, itu mungkin ya mungkin lupa, mungkin keliru. Jadi itu aja, atau mungkin pendapat yang lain. Tapi yang betul pakainya bacanya sami Allahu liman hamidah. Jadi pokoknya bangkit dari ruku ini dan sambil mengangkat tangan. Ini dah. Summa yaqulu, ini Allahu Akbar yahwi ilal ardi, ini. Kemudian mengatakan Allahu Akbar dan kemudian turun ke tanah ini. Nah, ini tidak ada kata-kata fayarfa'u yadayhi. Jadi kalau mau sujud dari iktidal tidak usah mengangkat tangan. Mboten sunah. Tidak sunah mengangkat tangan. Lapo enggak sunah dilakoni. Kadang-kadang bahkan nanti mengatakan kalau khilafus sunnah itu justru maka mengatakan makruh. Jadi Nabi tidak, ya tidak usah. Nih, dah. Nah, ini fayujafi yadayhi an jambaihi. Ini kalau tangannya ini kalau bisa agak renggang dari jambun ini ya perutnya ini, lambungnya. Nah, ini mungkin khusus bagi orang laki-laki. Kalau orang perempuan mungkin persoalannya beda. Jadi kan ada beberapa hal yang beda, yang perilaku yang beda antara orang pria dan orang wanita. Salah satu di antaranya yaitu ketika sujud dan ketika rukuk. Dan ketika sujud ini kalau laki-laki ini tangan ini dijauhkan dari lambung. Nah, tetapi kalau perempuan itu didekatkan dengan lambung. Jadi dekat dengan lambung macam ini. Kalau laki-laki jauh dari lambung ini. Nah, ini bedanya. Salah satu beda antara pria dengan wanita. Di dalam hal yang lain banyak. Salah satu di antaranya lagi, kalau perempuan itu yusir, tapi ya jadi kalau ngomong tidak boleh keras-keras. Kalau laki-laki itu ya jar pada waktu fil jar. Jadi enggak boleh. Jadi kalau perempuan itu keras sangat enggak boleh. Jadi kalau ya pelan-pelan enggak. Kalau yang laki-laki boleh keras. Ya, jadi kalau jamaah bagaimana? Ya boleh kerasnya itu tidak sekeras laki-laki. Ya, ini kalau seandainya ada jamaah khusus perempuan, ada langgar khusus perempuan, ini bagaimana? Ya imamnya ya keras, cuma kerasnya itu tidak seperti kerasnya laki-laki. Boleh dipasang pengeras suara. Nah, ini boleh dibaca pengeras suara. Ini kalau perempuan kan enggak. Kalau yusir ini karena auratnya dia suaranya termasuk aurat. Banyak hal. Oke, kalau nanti contohnya lagi yang beda ketika ada kesalahan. Kalau yang laki-laki cara membetulnya pakai tasbih subhanallah, tapi kalau perempuan cara membenarkan imam yang salah pakai tepuk tangan. Tepuk tangannya pun ada aturannya. Jadi begini. Nah,
jadi bukan tepuk antara seperti ini, tapi yang satu ini bawah, ini yang satu muka. Nah, jadi begini. Jadi bukan tepuk macam ini. Itu beda. Nah, jadi oke, itu cara. Summa yarfa'u ra'sahu. Kemudian mengangkat ini, mengangkat kepala, duduk dari dua sujud ini. Wa yusni, duduk dari dua sujud harus lurus ini, duduk dari sujud itu harus. Terus wa yusni rijlahul yusra. Nah, kaki yang kiri itu dimasukkan dalam kaki yang kanan. Nah, ini ya, jadi masuk ini rijlahu yusni begini, wa yaftatihu. Ini keliru. Jadi kaki yang kiri ini digunakan untuk duduk, yusni dibeginikan. Asna yusni. Rijlahu yusra yang kiri, yang kaki yang kanan ditegakkan. Nah, ini duduk itu nanti dalam sholat itu ada dua kan. Ada duduk namanya duduk tawarruk, ada duduk namanya duduk iftiras. Duduk iftiras itu duduk di mana iftiras itu dari kata firas. Firas itu alas. Jadi duduk di mana pantat itu beralaskan kaki. Itu namanya iftiras. Kalau yang kedua itu duduk namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk di mana pantat kita ini langsung mengena kepada tanah, langsung kena pada alas, bukan beralaskan kaki, tapi bukan beralaskan tapak kaki yang kiri, tapi langsung beralaskan alas yang ada. Itu namanya tawarruk. Loh, lah kapan orang duduk iftiras dan kapan orang duduk tawarruk? Orang duduk iftiras itu pada semua duduknya sholat. Nah, baik itu duduk di antara dua sujud, duduk pada waktu tahiyat awal, kecuali duduk yang mengiringi salam. Kalau yang duduk itu diikuti dengan salam, maka duduknya duduk tawarruk. Biasanya duduk tawarruk ini ketika seseorang tahiyat akhir. Ini tawarruk karena tahiyat akhir itu diikuti oleh salam. Nah, ketika kita makmum masbuk, duduk kita tetap duduk iftiras, walaupun imamnya duduk tawarruk. Karena apa? Duduknya kita itu tidak diikuti oleh salam. Demikian juga ketika ada seseorang sholat. Nah, ketika di dalam sholat itu ada hal-hal yang lupa, yang kelupaan itu menganjurkan dia, mensunnahkan dia, sang musolli itu untuk sujud sahwi. Nah, ini walaupun duduknya itu duduk terakhir, tahiyat akhir, tapi karena tidak diikuti oleh salam, duduknya tetap duduk iftiras. Karena nanti diikuti oleh sujud, untuk sujud sahwi. Baru ketika habis sujud sahwi yang kedua kita tawarruk, kemudian diikuti dengan salam. Nah, ini duduk yang diikuti dengan salam ini. Di sini kemudian wayaftahu asabi'a rijlaihi idza sajada. Nah, ketika sujud ini seseorang itu diharapkan kakinya itu ini dibenggang-benggangkan, kemudian dipancatkan ke ke ini alas. Dan ini jadi macam begini. Nah, soalnya ada orang sujud itu keliru. Anggotanya sujud itu sebetulnya ada 7, yaitu kedua telapak tangan. Telapak itu ini. Jadi jangan sujud begini. Ini bukan telapak tangan. Yang telapak tangan itu ya ini. Ketika ada kedua tangan kita tempelkan, yang tidak kelihatan itu namanya telapak tangan.
Nah, telapak tangan kedua ini harus mengena kepada tempat sujud. Soalnya ada orang sujudnya begini, keliru. Ini ujung jari, bukan telapak tangan. Jadi yang menempel itu kedua telapak tangan, satu. Dua, itu kedua lutut. Lututnya juga harus kena pada tanah, alas. Yang ketiga adalah ujung jari kaki. Di ujung jari kakinya harus kena. Jadi ada 6 kan. Ini harus nempel ini ujung jarinya itu. Soalnya ada, kita lihat ini salah. Ada orang sujud yang ujung jarinya itu diangkat. Ini diangkat, itu keliru. Jadi tidak mengikuti ini tuntunan ini. Jadi Nabi dulu di ujung jarinya ditempelkan ke tanah. Kemudian yang ketujuh itu dahi. Jadi dahi tidak usah, kalau bisa memang dengan hidung. Tapi kalau enggak ya dahi. Soalnya kalau orang Arab, orang Pakistan, orang Barat itu kalau dahinya itu kena alas ini, kena tanah atau kena alas kita sholat, hidungnya mesti kena. Soalnya hidungnya mancung-mancung. Kalau orang Indonesia kan repot, kadang-kadang hidungnya pesek. Ini susah ini, kadang-kadang hidungnya pesek, batuknya nonong. Repot itu kan nggak bisa. Ini sulit sekali ya, batuk lah jadi dahi aja cukup yang kena ini. Oke. Ini apa namanya pada waktu sujud. Jadi 7 itu kalau bisa kena semuanya. Jadi dahi, kedua telapak tangan, terus kedua lutut, kedua ujung jari. Ini jadi maksufah, apa namanya itu, ini harus kena. Jadi tidak boleh dahinya ditutupi. Ini biasanya kalau pakai kopiah ke sini nggak boleh, dahinya harus kena. Ini nggak boleh ditutupi. Nah, kalau punya rambut ya harus, makanya rambutnya yang baik pendek-pendek lah. Jadi kalau sampai mengenai tidak boleh, ini karena ditutupi, ketutupan. Jadi kalau kenapa sih orang kok pakai kopiah? Ini supaya rambut itu tidak mengena ke dahi. Ya, di samping ini juga kesopanan. Nabi juga pakai kopiah, bahkan Nabi pakai imamah ini. Nah, kalau rambutnya kita panjang, ini bisa bahaya. Karena ini rambut ini kalau nutupi dahi, berarti dahi kita terhalang, tidak mengena kepada alas. Ini sujudnya tidak, ada mengatakan bisa tidak sah, ada katakan tidak sempurna. Kalau tidak sah susah. Kalau tidak sah sujudnya, nah semuanya jadi tidak sah. Ribet kan itu. Oke. Nah, ini summa yaqulu Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu wa yusni rijlahu yusra fayaqutu 'alaiha, didudui. Jadi kaki kiri tadi di buat alas, fayaqutu 'alaiha, didudui. Hatta yarji'a kullu udwin ila maudihi. Ini jadi sehingga ini maksudnya semua tulang itu kembali kepada tempatnya, tegak itu loh. Inilah yang mungkin dikatakan tumak nina. Jadi ketika duduk ini juga sampai betul-betul lurus. Jangan sampai belum sampai tegak lurus sudah kembali lagi. Ini yang enggak betul. Ya biasanya enggak benar ini banyak orang melakukan ya ketika tidak tumak nina itu ketika pada waktu sholat. Mungkin bisa sholat tarawih, mungkin sholat yang di rumah sendiri karena cepat. Ini saya pernah melihat orang i'tidal itu belum lurus itu sudah sujud. Jadi baru sami Allah belum tegak sudah sujud lagi, sami Allah liman hamidah Allahu akbar, itu belum tegak betul, masih begini sudah sujud, itu tidak betul. Jadi i'tidal itu sampai tadi tadilah. Di sini tadi istilahnya sehingga tadil i'tidal itu betul-betul tegak lurus. Duduk juga sampai macam itu. Nih. Summa kata yarji'a kullu udwin ila ma. Summa yasna'u fil ukhra misli dzalik. Nah, coba. Nah, ini kemudian melakukan di salat di rakaat yang lainnya seperti itu.
Jadi ketika kita mau ruku itu iktidal, kita angkat tangan baca takbir. Ketika iktidal angkat tangan baca sami Allahu liman hamidah. Ketika mau sujud takbir tanpa angkat tangan. Ini dilakukan semuanya pada semua rakaat salat. Ini hadisnya betul. Summa idza qama minar rak'ataini. Ini. Kemudian ketika berdiri dari 2 rakaat, ini ada bedanya. Ini kabbara wa rafa'a yadayhi. Jadi mengangkat tangan ini ketika habis rakaat yang kedua. Jadi kalau habis berdiri dari rakaat pertama, Allahu Akbarnya ini tidak usah angkat tangan. Tapi ketika habis rakaat yang kedua, ini disunahkan angkat tangan. Nah, jadi ini sunahnya angkat tangan ini baru ketika rakaat yang kedua. Kama kabbaro inda iftitahis shalah. Ini jadi mengangkat tangan setelah kita tahiyat awal itu sunnah angkat tangan. Summa yasna'u dzalika fi kulli baqiyatis sholatihi. Hatta idza kanatis sajdatul lati fi taslim akhara. Ini ya, itu dilakukan semuanya pada semua salatnya itu. Nah, hatta idza kanatis sajdah allati fi taslim, sehingga ketika sujud di mana sujud itu diikuti oleh salam, ini kok ada mutawarrikan ala siqqatil aisar. Jadi ini disuruh duduknya tawarruk seperti saya katakan tadi. Ala siqqatil aisar, di sebelah kiri. Jadi bukan tawarruknya sebelah kanan. Takiannya bukan dibalik begini. Pantatnya kanan tapi pantat yang kiri. Soalnya kan ada orang yang ketika seperti tawarruk tapi pakai pantat yang kanan. Tapi kalau dalam sholat itu yang kena itu adalah pantat yang kiri. Jadi yang dimasukkan ke melalui kaki yang kanan itu adalah kaki yang kiri, dimasukkan macam itu. Itu tata cara sholat yang benar. Di kaifiyah yang benar. Ini. Nah, kemudian satu lagi ini ada Anwa'il bin Khujr qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya salat bersama Rasulullah fa wadu ayatahul yumna ala yadil yusra ala sadrihi. Nabi itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Fa wadu ayatul yumna ala yadis isra, diletakkan ala sadrihi, di atas dada. Ini yang kadang-kadang yang dikatakan dada itu mana? Ini kadang-kadang orang dada di atas, bukan di atasnya dada, di atas dada. Ya begini di atas dada. Kalau gini itu di atasnya dada. Nah, ini kadang-kadang orang sampai begini. Itu memandang ala itu repot. Ala sabura. Ala sabura itu di atas, nulisnya ala sabura ya di sabura itu, di papan tulis itu, bukan ala sabura itu di atasnya papan tulis. Ini papan tulisnya kemudian di atasnya itu, tidak. Sama dengan ini, fawadu ayatahul yumna ala yusra, tangan kanan ditatuh di atas tangan kiri, ala sodri, di atas dadanya, ya di atas dada, bukan di atasnya dada. Nah, ini kadang-kadang mungkin orang keliru atau gimana sehingga tangan itu taruh di atasnya dada, ya tidak di atas dada. Ini namanya ala sadri, ya cuma ini. Dan ini pun hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, boleh tidak. Tapi kenapa ini kok sunnah? Ada alasannya di dalam tasyri'. Ini hikmatut tasyri'. Karena kalau tangan ini taruh di sini, dipegang, itu lebih tenang. Jadi lebih tenang, tidak mudah goyang-goyang. Kalau di sini mungkin mudah goyang. Tapi itu pun ada yang melakukan, ya tidak goyang juga ada. Jadi begini aja, jadi
Allah Akbar langsung begini. Nah, ini memang ya. Dan ketika meletakkan tangan ini juga ada macam-macam. Ada yang Allah Akbar, saya tahu orang ini di tempat kami itu takbir dulu kemudian dilepas baru ditaruh di atas tangan. Ada yang Allah Akbar langsung di atas tangan. Jadi Allah Akbar langsung di atas tangan. Ini ada di atas tangannya di atas dada. Ada yang dilepas dulu baru diangkat. Di Allah Akbar baru begini. Ada yang Allah Akbar tidak ditaruh di atas dada, dilepaskan tangan itu. Cuma kalau di Indonesia memang ada baiknya kita letakkan, kita sedekap, itu penting. Karena apa? Ini sebagai tanda sudah sholat atau belum. Ini soalnya pernah suatu ketika kami dulu pernah masih kecil itu mondok di suatu tempat, itu ada imam dari luar negeri. Karena memberi penghormatan ada atas seagama mungkin dari India itu berkunjung ke tempat tersebut. Kemudian beliaunya itu diberi penghormatan untuk mengimami sholat. Kebetulan sholatnya sholat maghrib. Nah, ketika habis angkat tangan, habis takbir, beliau itu tidak menaruh tangannya di atas dada, tidak sedekah. Ini ketika itu tidak ada satupun jamaah yang takbir. Ya. Tidak ada itu satu jamaah pun, padahal dia ngimami orang banyak. Santri-santri tidak ada yang takbir. Karena apa? Dikira sang imam tadi belum sholat. Karena apa? Di sini kalau sudah Allahu Akbar ini jadi selesai. Itu kalau sudah ditaruh di atas kedua tangan kita sedekap dan di atas dada. Kalau dilepas itu tandanya mungkin belum takbirnya belum jadi. Ya untung itu sholatnya sholat maghrib. Jadi ketika imam mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, semuanya baru takbir. Nah, ini kan sebetulnya kan ada kesempatan yang bagus untuk berdoa, untuk itu bisa lepas. Oleh karena itu yang bagus di sini karena apa? Di sini ada hikmahnya, ada annahu aslama lil musalli minal abas. Nah, jadi ini akan lebih menyelamatkan seorang yang sholat dari main-mainkan tangannya. Ini lebih selamat. Wa ahsanu fit tadarru, dan lebih bagus di dalam tadarru wal khusyuk. Nah, ini jadi ini tadarru dan khusyuk. Jadi lebih bagus dalam tadarruan. Tadarru itu ada yang mengatakan gini, tadarru dan khusyuk itu tenangnya tangan dan tenangnya anggota badan dan juga tenangnya hati, rendah dirinya hati. Anggota kita juga merendahkan diri, hati kita juga merendahkan diri. Itu namanya tadarruan wa khusyuk dan khusyuk itu. Demikian juga fa innaha hayatus sa'il az-zalil. Jadi orang sedekap itu adalah perilaku orang yang minta, yang dia itu betul-betul hina. Jadi gini, ya, ini perilaku orang yang minta-minta, yang dia hina. Nah, kita itu kan di muka Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Ya, kita tidak punya apa-apa. Tidak punya kekuatan sama sekali tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam sholat itu banyak hal kita itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu posisi yang bagus orang minta tolong, orang yang memohon kepada Allah itu pakai yang sedekap ini. Itulah makanya saya kira ulama-ulama di Indonesia yang menerangkan, yang mengajarin kita dulu disuruh kalau sholat sudah sedekap itu hayah yang paling benar. Kalau yang lain ya monggo lah, karena mereka juga karena itu tidak menjadi hal yang membatalkan sholat.
Tetapi kalau kita sedekap itu lebih bagus menurut saya daripada yang lain. Pun itulah mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita ini sholat kita itu hayahnya, tata caranya bisa lebih benar sesuai dengan apa yang diketahui oleh sahabat mengetahui Rasulullah. Karena kita kan orang jauh ini, kita itu termasuk periode generasi yang tidak tahu Rasulullah. Maka sebaiknya kita juga mengikuti tata cara generasi yang tahu Rasulullah ketika sholat. Itulah mungkin yang disampaikan. Ada kurang maaf, wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع برر اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين اللهم ارزقنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا علوما نافعة وأعمالا متقبلة ورزقا حلالا طيبا باركا في الدين والآخرة اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير اللهم افتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدينا إلى السواء السبيل ونسألك حسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.